Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Untuk kelas 11 TPSM 1, pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dengan Bapak, yaitu Pak Agus Sugiarto, di mata pelajaran PMSM untuk di pekan ke-6 ya, atau minggu ke-6. Jadi Bapak akan mengulas untuk materi video presentasi tentang pemeriksaan dan penggantian oli mesin. Di minggu kemarin atau di pekan kelima kemarin, Bapak hanya melakukan upload atau share materi di e-learning dengan tujuan kalian bisa mempelajari dan memahami materi mengenai pemeriksaan dan penggantian oli mesin secara mandiri. Untuk di pertemuan kali ini, Bapak akan mengulas materi ini kembali, karena materi sistem pelumasan itu ada 2 kali pertemuan sampai 3 kali pertemuan untuk sampai ke praktikum ya, atau praktek dalam pemeriksaan dan penggantian oli mesin serta melakukan pembuatan laporan praktikum. Nah, untuk memperjelas dari materi yang kemarin dengan kalian sudah mempelajari sendiri dan juga ada penugasan mengerjakan soal isi sebanyak 5 soal, Bapak sudah melakukan pengecekan dan pemeriksaan. Ternyata untuk 11 TPSM 1 itu masih ada beberapa yang belum mengerjakan tugasnya atau mengerjakan soal isinya, sehingga tugas itu tetap harus kalian kerjakan ya. Kalian buka terus di e-learning di kolom tugas, kemudian kamu kerjakan bagi yang belum mengerjakan, karena pembelajaran materi sistem daring ini tetap selain kalian melakukan absensi tiap hari, juga harus mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru, termasuk Bapak selaku guru praktikum kalian. Jadi Bapak mohon untuk yang belum mengerjakan, silakan mengerjakan tugasnya, baik mulai dari tugas sistem pelumasan atau kemudian membuat laporan praktikum menyetel katup, kemudian ada soal-soal mengerjakan soal mekanisme katup atau klep, maka itu wajib kalian kerjakan, karena untuk tugas itu sudah Bapak buka semua, dalam artian tidak Bapak beri batasan waktu ya. Jadi nanti akan Bapak lakukan pemeriksaan dan pengecekan. Jika kalian sudah mengerjakan, maka kan langsung Bapak berikan nilai. Apabila tidak mengerjakan, maka nilai kalian akan 0 ya. Mengingat nanti di awal Oktober atau di akhir September itu akan dilaksanakan namanya PTS, penilaian tengah semester ya. Dan kemudian untuk minggu depan Bapak akan melaksanakan namanya ulangan harian atau penilaian harian. Jadi Bapak mohon sekali lagi, untuk 11 TPSM 1, tolong untuk keaktifannya kalian bisa mengerjakan semua materi atau tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru, termasuk Bapak selaku guru praktikum kalian. Baik, itu sedikit pengantar materi yang Bapak sampaikan. Kita kembali fokus ke materi sistem pelumasan di mapel PMSM di pekan ke-6 ini. Kita masuk di pemeriksaan dan penggantian oli mesin ya. Mungkin kemarin kalian sudah membaca dan mempelajari materi tentang sistem pelumasan, yaitu yang pertama yang Bapak ulas di sini mengenai fungsi dan unjuk kerja oli mesin. Oh ya, materi ini itu sebenarnya sudah ada di buku modul semester 1 sampai 3. Honda, modul Honda khusus, yaitu kemudian juga ada nanti semester 4 sampai 6 ya, dimana kalau kelas kalian dulu itu sudah
kita berikan atau kita pinjami. Nah, untuk di era kalian ini memang masih belum bisa kita pinjami karena memang ada COVID ini ya, dan kita masih melakukan daring. Sehingga kalian untuk pegangan bukunya itu masih belum bisa Bapak pinjamin ya. Jadi mungkin nanti kalau memang sudah ada warning, kita bisa masuk tatap muka, maka nanti akan saya absen, saya bagikan buku ini ya, kita pinjami ke kalian semua. Jadi untuk sementara ini cukup kalian bersabar untuk menerima materi dari Bapak Ibu guru yang lainnya. Ya. Nah, kembali lagi, oli mesin ini mempunyai fungsi yang pertama, ada 5 di sini ya. Ada pelumasan, perapatan, pendinginan, pembersihan, pencegahan karat. Dan sini ada keterangannya, termasuk kemarin juga sudah saya berikan soalnya, itu saya ambilkan juga dari sini. Jadi kalau kalian membaca pasti akan bisa. Disangkan kalau tidak membaca ya akhirnya nggak bisa mengerjakan, alias ngawur atau kemudian hanya copy paste saja ngeliat dari internet ya. Nah, pelumasan dia mengurangi gesekan mesin. Perapatan memastikan bahwa ruang pembakaran tertutup rapat. Pendinginan komponen mesin. Pembersihan mencegah terbentuknya kotoran-kotoran atau membantu proses pembuangan kotoran. Pencegahan karat mencegah terjadinya karat pada permukaan tanah atau korosi nanti atau teyeng. Nah, di sini ada 5 fungsi dari oli mesin itu: pelumasan, perapatan, pendinginan, pembersihan, pencegahan karat. Ya. Kemudian berikutnya, pelumasan ini mengurangi friksi atau gesekan. Bagian engine terlumasi dan mengurangi gesekan pada bagian engine. Mencegah bagian besi bersentuhan, mengurangi keausan, gesekan dan kehilangan daya atau power. Jadi pelumasan ini mengurangi friksi atau gesekan. Kemudian kedua, mencegah keausan. Dapat dicegah saat bagian engine oleh film oil atau mesin. Nah, bisa dilihat di sini, ini kalau tanpa menggunakan oli mesin, maka gesekannya akan sangat tinggi sekali. Sehingga jelas nanti dia akan mesin cepat panas, kemudian juga dia cepat aus ya. Jadi sangat bahaya sekali karena mesin itu akan bergerak sangat cepat sekali begitu ya. Maka kadang dikatakan kalau ini mesinnya jebol ya, karena di sini olinya itu tidak menggunakan oli, atau kadang kemudian salah menggunakan oli, atau bahkan olinya waktu penggantian itu tidak sesuai dengan jadwal periodiknya ya. Kemudian ini dengan oli mesin ini gesekannya rendah jika dari mesin, karena di sini ada namanya selaput oli atau oil seperti itu ya. Kemudian 2, perapatan. Nah, oli mesin berfungsi merapatkan celah-celah untuk membantu merapatkan ruang pembakaran dan mencegah lolosnya tekanan pembakaran ke dalam bagian dalam dari piston. Nah, di sini, jadi perapatan itu adalah nanti dia melumasi antara piston dengan namanya dinding silinder, ya. Nah, ini dia sehingga nanti dia mencegah kebocoran kompresi, sehingga tenaga powernya akan tinggi seperti itu. Ini fungsi perapatan. Kemudian diperjelas lagi pendinginan. Oli mesin berfungsi untuk mendinginkan atau menyalurkan panas dari komponen-komponen mesin seperti silinder head dan piston. Silinder head ini adalah kepala silinder ya, dan piston seperti itu. Jadi oli mesin ini disemprotkan untuk mendinginkan komponen-komponen ini. Makanya nanti kalau di waktu di pembongkaran overhaul di materi kelas 3 kalian untuk materi PMSM, maka kalian bisa melihat bentuk atau konstruksi dari piston. Ini piston, kemudian ini adalah stang piston atau namanya connecting rod. Di sini nanti ada namanya lubang-lubang untuk sebagai jalur dari oli mesin seperti itu. Kemudian yang keempat, pembersihan. Bisa dilihat di sini oli mesin bersirkulasi di dalam mesin untuk mencegah kotoran-kotoran seperti karbon melekat pada komponen mesin yang akan mengakibatkan karat dan aus. Nah, jadi kalau kondisi mesin itu tidak digunakan atau tidak dipanasi, ya, maka oli itu akan mengendap. Nah, waktu mengendap, maka otomatis di bawahnya itu ada namanya kotoran, ya, atau saya juga bisa gemuk atau karbon sebagainya, atau sisa-sisa dari gram. Gram itu adalah antara besi dengan besi dia bergesekan, sehingga dia nanti kalau tidak bersirkulasi untuk engine tersebut, maka oli kotoran tersebut akan mengendap. Nah, dia fungsinya oli itu untuk membersihkan komponen-komponen tersebut seperti itu, ya. Sehingga, nah juga oli juga dia
melapisi kotoran sehingga tidak menjadi sludge itu lumpur. Jadi kalau kamu mungkin pernah melihat bengkel itu membongkar mesin atau overhaul, kadang dia sampai ada kayak lumpurnya atau kemudian bentuk seperti gemuk ya, tebal sekali, maka ya ini ya dia bisa menjadi sludge atau lumpur seperti itu, dan nanti juga sangat tidak baik. Yang jelas nanti komponen yang sangat bekerja keras di situ adalah namanya filter oli. Filter oli pasti akan ganti, jadi waktu penggantian oli pasti filter juga harus diganti. Kemudian pompa oli. Nah, nanti ada di bagian di dalam mesin seperti itu. Jadi ya, jadi kita harus ada pemeriksaan atau perawatan berkala dalam penggantian oli. Nanti setelah di materi teori ini akan ada tentang cara bagaimana memeriksa oli dan cara penggantiannya secara SOP. SOP itu standar operasional prosedur. Ya. Nah, yang terakhir pencegahan karat. Oli mesin membentuk selaput tipis pada permukaan komponen di dalam mesin untuk menghindari kontak langsung dengan asam dan kelembapan. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Ini ada asam dan kelembapan. Jadi dia juga sebagai namanya pencegah karat, ya. Kemudian sifat dan jenis oli mesin bisa dilihat di sini. Nanti mungkin ini ada video ke-1 dan kedua ya. Jadi nanti akan Bapak potong sehingga nanti tetap kalian harus membuka video yang kedua ya, atau yang part kedua tentang sistem pelumasan. Baik, jadi viskositas yang sesuai pada oli mesin digunakan tergantung pada lingkungan, tipe kendaraan, tujuan, dan faktor yang lain. Nah, di sini ada viskositas tinggi, rendah. Tinggi yaitu mengurangi gesekan pada permukaan-permukaan luncur. Ini keuntungannya. Kalau rendah, mesin lebih mudah dihidupkan dengan mudah dalam keadaan dingin. Nah, ini juga sebagai bahan bentuk evaluasi soal-soal yang Bapak berikan di minggu kemarin ya. Sehingga inilah jawabannya yang benar. Kemudian kerugiannya, mesin tidak dapat dihidupkan dengan mudah dalam keadaan dingin karena oli menaikkan tahanan gesekan di dalam mesin. Nah, viskositas itu adalah kekentalan. Jadi kalau kekentalannya dia tinggi oli itu, kerugiannya adalah mesin akan susah dihidupkan. Seperti itu. Tapi keuntungannya dia mengurangi gesekan. Paham Mas ya? Nah, kalau dia rendah, kekentalannya rendah ya, maka mesin lebih mudah dihidupkan. Ini keuntungannya, kebalikannya. Dengan mudah dalam keadaan dingin. Jadi waktu dingin pun dia dinyalakan bahkan cepat nyala. Itu kalau kekentalannya rendah atau viskositas. Nah, kerugiannya gesekan pada permukaan luncur menjadi lebih besar pada kondisi mesin panas. Jadi kondisi mesin panas nanti akan sangat besar sekali begitu ya untuk gesekannya ya antara komponen dengan komponen. Nah, di sini ada bentuk gambar konstruksinya seperti ini. Nah, jika efek pembersih penyebar di dalam oli mesin menurun, selat tadi atau lumpur akan dengan mudah terbentuk karena kehadiran oksida atau kotoran seperti itu. Ya. Nah, jadi oli ini mesin membersihkan dan menyebar kotoran-kotoran. Ya, ini ada apa saja? Ada karbon, ada oksida, ada kelembapan, ya, seperti itu. Ini adalah bentuk konstruksinya. Nah, nanti ada hubungannya dengan yang kemarin ada istilah SAE, API. Nah, ini termasuk standar oli. Jadi kalau berhubungan dengan namanya viskositas, ya, itu adalah tentang kekentalan seperti itu. Nah, bermacam-macam standar oli mesin itu seperti SAE ya, viscosity grades, tingkat viskositas, dan API. API itu quality standard atau standar kualitas. Jadi API itu adalah untuk standar kualitas yang dipakai. Kalau SAE adalah tingkat viskositasnya. Ya, baik. Ini Bapak tutup di video yang pertama atau part pertama mengenai sistem pelumasan. Nanti akan Bapak lanjutkan di part yang kedua. Ya, jadi tetap kalian buka dan nanti kalian pelajari dan kalian tonton video presentasi dari Bapak. Baik, video yang pertama Bapak akhir sampai di sini. Nanti akan ada video part yang kedua. Terima kasih, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.